Roma 6 ayat 3-5 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya." Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi Sabat ini kami beberapa bisa mengambil bagian dalam acara baptisan pada pagi Sabat ini. Kami bersuka cita atas pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus yang mendorong kami untuk kami rindu untuk menerima baptisan dalam nama Yesus pada pagi Sabat ini. Menjadi sukacita bagi kami untuk kami boleh mengalami pengalaman hidup baru bersama Yesus yang adalah anak Allah. Dan kiranya dalam pengalaman hidup kami ini, Roh Kristus akan bersama-sama dengan kami dalam menapaki kehidupan sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih. Kisah 2 ayat 38 berkata, "Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Aku masukkan Dia di dunia. Terima Yesus. Saudara Wilson, oleh karena kesaksian pertobatanmu kepada Allah Bapa dan imanmu dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai juru selamatmu pribadi, serta kerinduanmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya baptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus. Amaslah waktu aku terima Yesus. Saudari Merlin Mamentu, oleh karena kesaksian pertobatanmu kepada Allah Bapa dan imanmu kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat pribadimu, serta kerinduanmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya baptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus. Teladan para murid Yesus dalam Kisah 19 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat." Terima Yesus. Saudaraku Peter Pangaila, oleh karena kesaksian pertobatanmu kepada Allah Bapa dan imanmu dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat pribadimu, serta kerinduanmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya baptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus. Allah kepuliaan di surga sudah mendengar janji. Hari yang Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka,
Lalu mereka menerima Roh Kudus. Waktu aku terima Yesus. Saudariku Patricia Lego, oleh karena kesaksian pertobatanmu kepada Allah Bapa dan imanmu dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, serta kerinduanmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya baptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus. Betapaslah masyurkan Dia di dunia, hari yang amasnya, waktu aku terima Yesus. Saudaraku Hans Tikonowo, oleh karena kesaksian pertobatanmu kepada Allah Bapa dan imanmu dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat pribadimu, serta kerinduanmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya baptiskan dalam nama Yesus Kristus. Aku sudah menyerahkan hari yang... Berulang-ulang para murid membaptiskan hanya di dalam nama Yesus. Mengapa penting sekali dibaptiskan dalam nama Yesus? Karena Kolose 2 ayat 12 berkata, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati." Siapakah Dia dalam ayat ini? Dia dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Kemudian, siapakah Allah yang dimaksudkan oleh Paulus? Allah yang Paulus maksudkan adalah Allah Bapa. Silahkan baca Kolose 1 ayat 2, di mana Paulus berkata, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu." Jadi, ayat ini kita bisa baca menjadi, karena dengan Yesus Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus Kristus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati. Inilah pentingnya dibaptiskan dalam nama Yesus, yaitu percaya bahwa kita dikuburkan bersama Yesus dan turut dibangkitkan bersama Yesus. Terlebih lagi, percaya bahwa kuasa kebangkitan itu adalah kuasa Allah Bapa kita. Setelah Kristus dibaptis oleh Yohanes di Yordan, Dia keluar dari air dan berlutut di tepi sungai. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Sorgawinya, meminta kekuatan untuk menanggung konflik dengan pangeran kegelapan, di mana dia akan terlibat dalam perlawanan. Setelah menerima baptisan, Yesus keluar dari air, lalu berlutut di tepi sungai Yordan dan berdoa. Dan doa Yesus langsung dijawab oleh Bapanya. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 104 paragraf 2. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka, dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Inilah yang terjadi setelah Yesus berdoa di pinggir sungai Yordan tersebut. Yesus menerima pengurapan Roh Kudus bukan saat masih di dalam sungai, tetapi setelah dia berdoa kepada Bapanya. Dan Bapanya langsung jawab dengan mencurahkan terang kemuliaannya kepada anaknya dalam rupa burung merpati. Apakah maksud dalam rupa burung merpati tersebut? Itu adalah lambang. Itu bukan oknum yang lain, tetapi lambang
yaitu lambang karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah teladan Yesus, bahwa dia dibaptiskan dengan diselamkan, lalu kemudian keluar dari air. Selanjutnya dia berlutut di pinggir sungai untuk berdoa kepada Bapanya untuk meminta kekuatan dalam menghadapi pangeran kejahatan. Apa yang Bapanya berikan kepada anaknya? Allah Bapa memberikan rohnya kepada anaknya yang turun dalam rupa burung merpati sebagai lambang karakter anaknya. Yang lain bisa bertelut, mohon bertelut. Sebagaimana Yesus setelah dibaptiskan, dia keluar dari air dan bertelut di pinggir sungai Yordan dan berdoa kepada Bapa, dan Bapa mencurahkan rohnya dalam rupa burung merpati, lambang akan karakternya. Kiranya pengalaman ini juga menjadi bagian kita dan menerima kesaksian Allah bahwa kita adalah anaknya yang dikasihinya, kepadanya kita berkenan. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami masuk dan sembah hanya melalui satu jalan, anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, Sabatmu yang suci, atas kasih-Mu, Engkau izinkan kami melaksanakan upacara baptisan kepada 5 jiwa, sebagai proklamasi bahwa kami dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan dan turut dibangkitkan bersama Yesus. Oleh karena kami percaya kepada kuasa pekerjaan Allah Bapa, sebab Engkaulah yang membangkitkan anakmu yang tunggal dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama Engkau karuniakan kepada kami melalui anakmu, Roh Kristus. Dan oleh karena itu, sebagaimana kami bertelut dan berdoa, kami mohon kuasa itu Engkau karuniakan dengan limpah, tanpa batas. Saudariku Patricia Lego, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Saudaraku Peter Pangela, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Saudariku Merlin Mamentu, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Saudaraku Wilson Mamentu, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Dan saudaraku Hans Tikonuwu, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, oleh karena kasih-Mu, kami Engkau lahirkan kembali oleh kematian anakmu yang tunggal, untuk menerima pengharapan yang kekal bila mana Yesus datang kedua kali. Beserta kami sampai pada akhirnya, karuniakan roh-Mu dalam hati. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tidak sangka ikut jalan. Opa, selamat, terima kasih. Selamat. Opa. Opa, selamat. Ada mana kita?
Yang penting jangan membelakang matahari. Dari sini mungkin. Dari sini ke sana. Dari sini ke Nanti sama Canti, setia, Om Peter, setia, Kemen, tetap setia, puji Tuhan. Terima kasih. Saya mau kasih kesaksian singkat karena tadi waktu memulai kita sini sudah gerimis dan sudah mau hujan. Saya pikir sudah mau hujan ini nanti. Pak Wil sudah bilang nanti pakai apa tenda-tenda saja ini untuk bernaung. Tapi tiba-tiba ada awan putih. Itu kita heran semua karena awan putih memanjang dan awan hitam itu dia naik ke atas dan dia lewat dan akhirnya sekarang cerah. Ini Puji Tuhan, amin. Saya juga kalau untuk itu mau kasih kesaksian. Tadi Uncle Novi telepon, Peter di mana? Sholat mau hujan. Saya bilang Uncle tidak akan hujan. Saya sudah berdoa dan saya yakin tidak akan hujan. Jadi saya bilang ke Uncle tadi, kau lihat Tuhan jawab doa saya, matahari keluar. Puji Tuhan. Baiklah saudara. Dari tadi malam saya tanya, jangan airnya dingin kan? Ya, baru pagi cuaca, ya kan udah gerimis tadi. Kita datang, ya sudah duluan. Akhirnya Oma bilang, aduh balik dulu, mau minum air panas dulu. Jadi kita balik. Jadi duluan saya datang ngeraba air dulu. Sampai di sini. Oke, dari maksudnya kita manusia toh. Ya, terbatas, lemah. Jadi kondisi memang lagi kurang pas. Jadi harus sesuaikan tuh. Oke, aman semua jalan bagus. Ya, Yesus berkat semua. Amin. Mungkin kita nyanyi untuk tutup. Baiklah saudara-saudara, kita akan tutup acara kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi dalam lagu nomor 199. Sebagaimana ku ada, satu ayat saja dan dua tutup akan dipimpin oleh saudara Tambun. Sebagaimana ku ada, ku datang pada Yesus. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu. Terima aku datang domba Sekarang, adakah hal ini berhubungan dengan keselamatan? Oh, sudah tentu. Mari kita baca pernyataan Paulus berikut ini dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Mengenakan Kristus artinya mengenakan jubah kebenarannya. Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Mereka yang dibaptis dalam Kristuslah yang menerima karunia ini. Dan bila kita memiliki Roh Kristus, kita adalah milik-Nya, yaitu milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Dan itulah keselamatan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah dan menguatkan pada sahabat pagi yang indah ini. Kami boleh menjalankan upacara baptisan, mendengarkan kesaksian. Kiranya ini menjadi pembaharuan agar kami tetap setia sampai pada akhirnya. Bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini. Tolong kami dalam kebaktian. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. I surrender.